warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Asni sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit mengenai observasi bimbingan dan konseling yang sudah kami lakukan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Jehan Cahaya Ramadan, lalu ada Ibu Najwa Safira, Nur Alfiani, serta Zakiyah. Kami sudah melakukan observasi wawancara serta pengisian angket di SMPN 131 Jakarta yang beralamatkan di Jalan RMK Hati 1 RT 004 RW 2 Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Kegiatan observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2022 bertempat di SMP Negeri 131 Jakarta. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi sekolah. Tentunya yang pertama ada kepala sekolah, lalu ada pula koordinator sekolah. Di bawah dari kepala sekolah tentunya ada wakil kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada pula staf tata usaha atau administrasi. Di bawah dari itu ada PJP kurikulum, PJP kesiswaan, PJP humas, serta PJP sarana. Di bawah dari wakil kepala sekolah tentunya ada koordinator BP ataupun BK. Lalu di bawahnya ada pula wali kelas 1, wali kelas 2, dan wali kelas 3. Di bawah dari PJP kesiswaan ada OSIS serta siswa. Selanjutnya di sini ada visi dan misi bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 131 Jakarta. Visi dari bimbingan dan konselingnya adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik ataupun konseling menuju pribadi unggul dalam prestasi, berdaya saing, berkarakter, dan ramah lingkungan. Selanjutnya dari misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 131 yang pertama menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadikan peserta didik atau konseling berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Lalu yang kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada fasilitas sekolah. Yang pertama ada ruangan kelas. Ruang kelas di SMPN Negeri 131 Jakarta tertata rapi. Lalu yang kedua ada lorong kelas. Lorong kelas pun diberi fasilitas kursi di sepanjang lorong agar siswa dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Adapun yang tertera di gambar adalah suasana ruang BK di SMP Negeri 131 Jakarta Selatan, yang dimana letak lokasi ruang BK ini mudah untuk diakses oleh siswa, tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip yang ada di konfidensial tetap terjaga. Lalu di ruang BK ini dilengkapi fasilitas berupa lemari penyimpanan dokumen untuk menyimpan buku pribadi siswa dan catatan-catatan konseling. Lalu selanjutnya di ruang ini juga terdapat sebuah komputer, meja kerja konselor, serta kursi yang nyaman untuk tempat berlangsungnya sebuah konseling. Lalu di ruang BK ini juga dilengkapi lampu penerangan serta pendingin ruangan yang cukup guna untuk warga sekolah atau siswa merasa nyaman. Selanjutnya di sekolah ini juga terdapat sebuah ruang UKS yang bertujuan untuk sebagai sarana kesehatan bagi sekolah apabila ada siswa yang sakit dapat ditangani secara langsung serta memudahkan sekolah untuk memantau perkembangan siswa dalam hal kesehatan. Lalu di sini juga terdapat fasilitas seperti meja, kursi, tempat tidur atau ranjang, kasur, serta lemari untuk menyimpan segala obat-obatan yang diperlukan untuk warga sekolah ini. Selanjutnya di gambar samping adalah tangga sekolah yang berfungsi untuk mempermudah siswa menuju kelasnya yang berada di lantai atas. Berikut adalah grafik aktivitas layanan sekolah yang langsung diberikan guru BK kepada peserta didik, yaitu ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah suatu bimbingan dalam bentuk pengajaran yang sistematis dalam suatu ruang kelas untuk menginformasikan tentang pendidikan siswa, pekerjaan personal, dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri siswa dan orang lain, serta perubahan sikap dengan menggunakan berbagai media dan dinamika kelompok. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok
bertujuan untuk melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun secara nonverbal. Selanjutnya yang ketiga ada konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Contohnya jika ada sekelompok siswa yang terdapat melakukan kesalahan di luar sekolah, seperti nongkrong sehabis pulang sekolah masih menggunakan seragam, guru BK bisa memberikan konseling kelompok untuk memberikan peringatan kepada siswa-siswa tersebut. Dan yang keempat ada konseling individu. Konseling individu yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru BK dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Contohnya, jika siswa mengalami permasalahan dalam belajar maupun kehadirannya, guru BK bisa memanggil siswa tersebut untuk membahas permasalahan apa saja yang terdapat di dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya ada jadwal kegiatan di SMPN 131 Jakarta, yaitu kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal di kelas atau yang disebut dengan layanan dasar. Dialokasikan waktu terjadwal itu dari 1 hingga 2 jam pelajaran di kelas per minggu atau per kelas. Kegiatan bimbingan tanpa kontak langsung dengan siswa itu bisa dilakukan dengan melakukan melalui tulisan seperti buku-buku, brosur, majalah dinding, kunjungan rumah atau yang disebut home visit, serta konferensi kasus. Nah, ini selanjutnya ada dokumentasi antara mahasiswa BK UHAMKA dengan wakil kepala sekolah dan guru bimbingan konseling SMPN 131 Jakarta. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta angket yang sudah kelompok 4 lakukan, maka kesimpulannya adalah di SMP Negeri 131 Jakarta, mulai dari sarana dan prasarana sampai dengan tenaga pendidiknya itu sudah cukup memadai. Fasilitas yang diberikan juga sangat menjamin kenyamanan siswa. SMP Negeri 131 Jakarta memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang masih aktif dilakukan sampai saat ini. Adapun ekstrakurikulernya yaitu ada basket, voli, paduan suara, drum band, pramuka, taekwondo, silat, dan English Club. Untuk penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 131 Jakarta, dari pembagian tugas personil BK mereka saling bekerja sama. Tidak ada tugas khusus. Apabila salah satu personil BK membutuhkan bantuan, maka personil BK lainnya ikut membantu dan saling merangkul satu sama lain. Sarana dan prasarana ruangan BK juga sudah memadai dan nyaman untuk siswa melakukan bimbingan, serta sebagai guru BK juga kita harus bertutur kata lembut dan sopan agar siswa tidak merasa takut untuk mendatangi guru BK. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.